Long time no see bro. Gimana kabar lo? Alhamdulillah baik banget gue. I see. Thank you buat lo udah datang ke YouTube-nya Narasi Selatan Jakarta. Wow, apa ini baru ya bro ya? Ini baru nih gue baru bikin. Keren banget. Halo guys, so gue nama gue Farel. Gue dari Surabaya nih, kebetulan sobat Rehan. Dia dari Surabaya. Iya datang betul. nih ke Jakarta nih ke rumah gue. Demi lo. Anjay. Demi lo pada. Gokil gak tuh? Terus gimana nih An? Kita mau ngomong apa nih anyway? Nah, kita bakal bahas ini Rel. Lihat nih. Apa itu? Wah, ini Aiter. Jadi gini guys, Farel ini teman kita waktu di MSIB ya Rel ya. Betul, di Cias. Cias, anak Cias mau nonton ini. Pasti kenal dia B1. Betul. Kalau ada daftar Cias, kalian daftar. Mantap. Oke. So, Rel, gimana nih? awal lu bikin ini gimana Rel? Ceritain dulu dong, lu dari mana sih awalnya? Pengalaman kuliah, sekolah dulu. Ini menarik sih bro. Jadi itu gua ini bikin ini pada saat gua lagi skripsian dulu. Skripsian, berarti jurusan lu apa dong? Gua teknik fisika bro, di tes teman-teman. Mungkin di tes tuh di Surabaya ya. Itu kayak kampus ITB gitu, cuman ada di Surabaya gitu. Iya, itu Teknologi bagus juga Sepuluh kampusnya. Betul banget, apalagi di teknik fisikanya. Nah, gua teknik fisika nih bro. Teknik fisika tuh jurusan yang paling the best lah pokoknya. So kalau kalian mau ikut, daftar aja gitu. Mantap. Nah, jadi gue bikinnya itu dulu pas waktu gue lagi skripsian waktu di teknik fisika itu. Gue tahun 2023. 23. Lu 19 dong? Iya, gue 19 kita seangkatan ya, Pak? Iya Kita benar. seangkatan. Terus. Nah, kemudian tapi ide awal dari Aether tuh jauh sebelum itu anyway. Udah lama. Bukan udah lama sih, maksud gue keresahan gue kenapa gue bikin itu ternyata udah dari lama gitu kan. Jadi waktu itu tuh jadi teman-teman gue itu kan dari kota kecil di Jawa ya, Jawa Tengah. Itu kan masih asri, masih jauh. Terus gue harus move ke Surabaya yang kota besar juga, which is emisi juga lebih besar lagi nih. Dan apalagi waktu gue semester 5 tuh gue ada magang di Tanjung Priok nih teman-teman. Itu kan gila, itu udah emisinya tinggi, banyak kapal, padat penduduk. Iya. Penduduk, buset, itu gila banget sih, parah banget sih Han. Habis itu gue baru datang, gue sakit seminggu. Sakit Pas di mana, pas di sini? Iya, di Priuk. Sakit apa? Nggak disantet dah kayaknya. Enggak, disantet polusi guys maksudnya. Disantet polusi gue kayak di knockdown lah seminggu gitu loh. Jadi gue bingung kan, gue sakit kenapa nih? Akhirnya gue magang di Priok, tapi udah penyesuaian lah. Dan ternyata gue sakit tuh karena polusi teman-teman. Itu parah banget sih polusinya. Karena lu makanya daerah industri gitu kan? Iya, Tanjung Priok teman-teman. Tahu Tanjung Priok kan? Iya, banyak truk gede itu. Iya, Transformer lah isinya. Gak ada Decepticon untungnya. Kalau Decepticon di bom gitu. Nah itu, jadi gitu sih teman-teman. Gua sakit, terus setelah magang itu, gue balik ke kampus. Gue ngopi-ngopi sama teman-teman di kampus juga. Dan ternyata ada nyelutuk nih, ih kenapa gak pakai mikroalga? Iya, bener juga tuh. Kenapa nggak kita pakai mikroalga? So kita mikir gimana caranya itu bikin mikroalga yang bisa portable gitu loh. Karena alga kan itu kan bentuknya cair. Gimana caranya itu biar bisa portable dan juga masuk ke mesin. Karena gue engineering, berarti kan gue fokusnya gimana untuk menggunakan mikroalga ini secara efektif kan. Makanya gue bikin air purifier dan gue bikin lah Aether. Itu sih teman-teman. Jadi dari tahun 2023 tengah tuh udah mulai, 2023 akhir tuh udah kita mulai nggarap sih teman-teman anyway. Gitu Rehan. Berarti startup ya? Betul banget startup gua. Berarti lu masih relevan sama jurusan lu dong, lu kan teknik fisika kan? Betul. Jadi bentuknya apa? Alat air purifier? Jadi kayak electrical device gitu sih. Home appliance kayak gitu sih bro. Oh iya, sesuai banget sama ITS sih. Terus lu gimana di bawah ITS? Apa lu setelah lulus terus lu bikin dulu Rel? Apa masih di bawah ITS nih? Jadi gua itu untungnya dapat dukungan lah dari kampus, dari alatnya, workshopnya, kemudian tempat produksinya. Jadi ya alhamdulillah sih udah dapat support. Jadi gua nggak ngeluarin uang juga untuk nyewa hal-hal seperti itu. Dan karena dapat gratis ya kenapa nggak dimanfaatkan? Anjir, lihat tuh guys, berarti berangkat dari suatu perusahaan negara. Iya. Betul. Berarti benar nggak sih Rel, kita kalau mau developing apa ya? Apa tuh? Startup, atau masuk startup terlalu tinggi. Solusi Ide inovasi gitu ya. Itu harus berangkat dari permasalahan dulu.
Bener betul kan? banget. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba develop suatu produk, tapi kita malah nyari-nyari masalah nih, masalah apa? Iya, betul banget. Kita harus tahu nih masalahnya dulu. Kira-kira dari masalah itu kita coba loh ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita gitu loh. Nggak usah ngobrol-ngobrol di tempat fancy guys, warkop juga oke gitu loh. Iya, Yang penting kan idenya gitu. Nah itu gue setuju banget Real. Terus gue juga setuju kalau kita tuh ngopi sama orang yang backgroundnya beda dari kita. Betul. Jadi kita tuh dapet point of view itu yang beda. Gue Bener kan? setuju sih. Kayak misalkan kita berdua kan anak Anak teknik teknik, nih. teknik banget nih Kita kan berdua. masa bikin mesin terus. Kita kan perlu kalau misalkan ada insight dari biologi atau kimia kan kita bisa bikin mesin yang fokusnya ada kimianya gitu. Jadi Iya, kan iya. ada added value lagi. Kemudian bisa ada insight yang baru dan inovasi pun bisa Ya berkembang. gitu secara lebih inian juga, lebih advance juga gitu sih teman-teman. Bener sih, berarti itu kode ether tuh kombinasi dari biologi kan ada Biologi mikro, ada. terus fisika juga Fisika ada. juga ada untuk bikin alat. Apalagi? Kemudian ada dari anak bisnis juga Bisnis juga ada. untuk ngurusin bisnis segala macem. Wih, mantap. Ada anak IT-nya juga untuk kita ngurusin website juga gitu sih. Jadi memang macam-macam sih, jangan satu jurusan doang. Iya sih, setuju sih. Karena banyak bidang, banyak background untuk menyelesaikan satu masalah. Betul. Itu akan lebih besar point of view dan pendapat orang-orang nggak sih? Betul banget. Jadi Iya. kita harus berteman. Anjay. Dan jangan kalian mikir kalau misalkan anak teknik tuh, ya teknik biasanya kan bikin-bikin doang kan. Bener Kita tuh ya. sebagai anak teknik apapun itu ya tetap harus punya sense of business kalau menurut gue sih. Karena Betul. even gue yang di Trisakti, itu Trisakti sekarang slogannya udah ini Rel. Apa tuh? The next generation of entrepreneur. Oh, udah lama masuk ke situ ya. Iya, karena katanya gimana pun bidang kita, kita harus punya sense of business, wirausaha. Gitu sih. Mantap. I see. Coba. Berarti kalau di ITS tuh ada ini ya Rel, inkubator bisnisnya. Betul, ada yang komputer bisnis namanya ILBI. ILBI. ILBI itu kayak semacam direktorat gitu sih di bawah apa namanya di bawah direktorat juga di ITS juga gitu. ILBI itu inkubator dan layanan bisnis inovatif. Jadi itu di situ kayak memfasilitasi dan mewadahi startup mahasiswa gitu yang sekiranya bisa bagus dan berkembang gitu sih. Nah, ini gue mau nanya lagi dari menarik nih Rel. Kenapa lu langsung starting nge-bisnis pas lu masih mahasiswa Rel? Kenapa lu nggak coba langsung kerja gitu misalkan daripada lu harus fokus ke ngembangin startup ini? Iya, nah kalau gue pengen dulu bro, gue tahu masalah ini itu dimiliki oleh banyak orang. Jakarta kota polusi, Surabaya kota polusi, dan kita pun juga harus bernafas. Bener, oke. Kalau nggak nafas kita mati bro. Iya. Tapi kalau nafas kita mengandung udara yang kotor, apakah kita akan hidup dengan nyaman? Enggak juga sih. Enggak juga. Lo mau kerja sakit, Iya. lo mau makan sakit, lo mau beraktivitas pusing. Kenapa nggak kita mencoba untuk menyelesaikan pernapasan gitu? Itu sih bro. Jadi gue pengen untuk membantu banyak orang sih. Soalnya memang ini pernafasan ini adalah hal yang urgent gitu. Iya sih, gue setuju Rel. Karena kalau menurut gue sih kita sebagai pengusaha itu nggak cuma buat modal dan duit doang nggak sih? Betul Kita harus betul tetap banget. ada arah buat dampak apa yang kita bisa hasilkan ke masyarakat. Iya Dan kan? balik lagi di situ bukan sekedar duit teman-teman, tapi fokusnya itu adalah apa nih problemnya, apa nih idenya, kira-kira yang pas tuh seperti apa. Iya, That's setuju. it gitu. Karena kalau kalian orientasinya duit, berarti kalian bukan entrepreneur tapi itu dagang jatuhnya. Iya, betul. Tapi kalau entrepreneur itu harus ada dampak yang harus kita hasilkan dari suatu masalah kan. Betul dan itu memang kita fokusnya ke jangka panjang gitu, jangan jangka pendek. Itu hal yang berbeda sih. Kalau menurut aku, entrepreneur itu ya fokusnya adalah solving the problem. Oke. Ini biasanya ditaruh di mana Rel alatnya Rel? Wah, kita masukin kafe. Kafe. Oh, kafe. Terus tempat-tempat yang udaranya jelek, di dapur-dapur rumah tangga. Oh, dapur juga Mas? Iya, karena itu kita masak kan mengeluarkan asap ya. Oh iya sih, panas juga kan ya. Kita juga bakar apa namanya LPG kan juga mengeluarkan gas CO2-nya itu tuh, sehingga itu juga kita bakal incar ke sana dan Tapi kita masuk ke sana. Gue tuh pernah gue ke tempat kopi kan ya. Gue masuk ke smoking area ke smoking area. Nah saat di smoking area itu nggak enak banget smoking area. Oh iya, Pernah nggak sih gimana? kalian juga mungkin netizen nih. Pernah nggak sih masuk ke tempat kopi, masuk ke smoking area, tapi smoking area tuh nggak enak bentuknya karena pengap lah, bau asap rokok lah. Akhirnya kita nggak nyaman di situ. Nah, gue juga pernah ke tempat kopi lainnya. Itu yang sirkulasi udaranya bagus, ada smoking area, tapi smoking area tuh nyaman.
Oh ya? Iya enak banget Rel. Gimana tuh? Di Kopi 5 Detik Kemang. Oh promosi. Gue di Jaksel dan Kopi 5 Detik Kemang menurut gue tempat sebat indoor paling PW di Jaksel. I see. Rel, alat lu nih berarti cocok nggak Rel? Taruh di smoking area. Cocok banget bro. Gue bahkan masuk di klub sama bar juga. Yang smoking area? Iya, Nah, yang terus? smoking indoor. Oh, Awalnya itu darahnya tuh udah kotor, Ya. membuat mata dan hidung sakit, dan bahkan bau rokok itu nempel di baju. oh iya tuh, aduh tuh nggak nyaman banget. Tapi kalau kita bawa cewek kan, terus cewek nggak ngerokok. Iya, awalnya kita Iya. mau bungkus malah kita dibungkus. Nggak bercanda. Nah, jadi gue pasang alat gue di situ gitu loh. Akhirnya udaranya udah menjadi lebih bersih, mata dan hidungnya sakit, dan bau pun nggak nempel ke baju. Karena udah nyaman, kita bisa bungkus cewek. Anjay, gas banget. Ini maupun Iya. anak Surabaya, culture dia udah mulai ternodai oleh gue nih. Iya nih parah nih, gue diajak main terus sama Rehan nih bro. Waduh, nggak apa-apa biar kan narasi selatan Jakarta. Selatan banget gak tuh? Selatan banget. Nah, kali-kali kita ngundang lah orang dari Surabaya gitu kan. Betul. Tapi culture-nya dia gimana guys? Udah aura-aura Jaksel banget belum? Udah kan udah pakai outer. Ini kaos apa sih kaos lu? Gue ini kaos lomba aja sih dulu lah, lomba DSC namanya. Di situ lo pakai outer juga? Enggak, ini waktu sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh. Itu lomba inovasi aja sih sebenarnya. Ini ya gue karena packingnya cepat ya teman-teman ya. Gue cuma packing cuman punya waktu 1 jam doang. Jadi gue ambil baju aja yang ada di lemari gitu. Iya sibuk banget dia. Flight terus. Pindah-pindah kota. Iya. Kayak Prabowo, lo tahu. Si April. Iya, Berarti lu sebelum outer udah sering ikut itu dong? Kompetisi? Ada ya bener, gue sebelum itu juga ada startup juga sih, tapi ya startup kecil-kecilan mahasiswa aja sebenarnya. Yang paling sustain outer. Ya alhamdulillah. Berarti kalau gitu sebelum outer lu udah ada pengalaman developing startup sebelum? Betul gue udah ada namanya Tergi. Waktu itu kita bikin biodiesel dari minyak jelantah, tapi karena banyak regulasi yang susah dan juga harga yang nggak masuk, kita bikin bioadditif untuk orang booster sama penghemat bahan bakar. Tapi ternyata setelah kita developing dan juga testingnya dan udah berhasil, ternyata banyak legalitas dan regulasi yang sangat-sangat ribet dan mahal juga. Sehingga kita stop aja di situ. Dan kebetulan waktu itu gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, dapatlah Aether gitu sih. Memang itu pengalaman hidup. Iya sih. Apalagi masih awal 20-an. Wah, Iya. mantap lah ya. Ada yang udah PNS, ada yang udah di BUMN, ada yang udah startup, ada yang masih kuliah juga ada. Iya, itu kan hidup juga masing-masing ya teman-teman ya, naik turun masing-masing. Yang penting tetap selalu berusaha. Iya setuju banget, bener banget Rel. Nah terus Rel, lo kan berarti ada pengalaman kan developing soal startup ya Rel? Itu cara lo maintain timnya gimana Rel, biar bisa kompak Rel? Wah, itu kita sering ngopi sih bro. Lah berarti casual banget dong. Casual banget. apa sih startup apa yang harus kreatif Iya cuy? sih. Tapi kalau tim lo manggil apa Pak Farel apa Mas? Brorel. Bro anjir. Brorel namanya. Bro Farel. Gokil nggak tuh? Brorel anjay. Kalau manggil tim lo langsung nama? Misalkan nama gue nama tim gue Wildan. Gue panggilnya Brodan. Nah, Anjay. Bro. Iya sih. Juga sis. Iya makanya modelnya casual gini. Casual banget. Gini kan. Gue gini doang loh. Gue tuh selalu ke acara-acara tuh paling cuman kaos sama outer udah. Iya, gue sering lihat lu juga sering ketemu di acara-acara. Gue Iya. sering ketemu dia lu kalau misalnya ke acara-acara yang bertema sustainable. Pasti kemungkinan dari dia nih ada Farel. Entah Iya. Farel tuh mejeng produknya di situ atau enggak Farel tuh sebagai visitor. Iya, buat nyari insight, nyari istri. Iya, bener banget. Iya. Gas banget lu ngincar orang mana? Jawa, Jakarta, belum tahu. Yang penting cakep lah. Wih, Cakep hatinya juga. wah mantep banget. Ya, Rel. gitu Rehan. Aja, gokil banget. Setuju sih gue sih, seru. Betul. Rel, terus ini Rel, kan kalau Aether ini kan bentuknya mikroalga kan ya? Betul. Buat nyerap CO2 dia kan? Betul. Nah kan udah ada pohon Rel, bedanya sama alga apa dong? Oke, memang tuh mirip-mirip sih teman-teman. Antara alga dan pohon nih. Pohon itu kan memang bisa nyerap emisi pakai fotosintesis. Cuman pohon kan butuh space, butuh waktu untuk tumbuh. Oh iya, waktu buat tumbuh ya? Iya, kalian bisa nggak sanggup nggak menunggu waktu dia tumbuh? Jadi dia juga butuh space yang banyak. Nah, gue mikir ada nggak sih pohon tapi bentuknya cair? Makanya gue ada nih mikroalga
yang kemampuannya itu 10 hingga 50 kali lebih baik dibandingkan pohon untuk nyerap emisi. Kenapa nggak kita pakai itu untuk memanfaatkan, dan keluarga pun juga dia bisa nyerap emisi gitu. So why not? Oh, berarti dia sama kayak pohon dong. Nyerap Sama CO2 kayak pohon. juga. Sama kayak Terus pohon. kalau di pohon kan dia CO2 diserap itu kan sama oksigen kan. Betul. Ini sama juga. Betul banget. Cuma 50 kali, 10 sampai 50 kali lebih apa tuh? Lebih bagus Lebih daripada bagus pohon. dibandingkan pohon, lebih efektif lah. Oh, mikroalga tuh dari mana sih? Dari laut ya? Dari laut. Berarti Kebetulan air asin. kita udah eksperimen biar dia hidup di air tawar sih. Oh gitu? Iya. Wih. Kebetulan juga kita dapat ada dukungan juga dari kampus juga. Ada dari labnya juga sih di situ. Memang tembusannya agak susah. Tapi karena gua keras kepala, jadi ya gua sikat aja semua ya, gua bypass, dan alhamdulillah diterima. Wih, mantap. Gitu sih. Keren. Iya sih, berarti alat lu kalau lihat dari fotonya kan kecil gitu ya, nggak begitu gede ya. Ditaruh di portable juga masih enak ya. Betul Dicolok banget. nggak itu? Dicolok. Colok dong. Oh, Listrik. pakai listrik. Iya betul. Bisa dimonitor juga pakai HP. Kita pakai website sih sebenarnya. Oh, pakai website. Jadi biar nggak usah kebanyakan aplikasi lah, jadi pakai website aja. Oh, gitu. Lebih enak gitu. Tapi lu tau gak sih, Ral? Jadi gini guys, FYI itu, dia tuh pernah naruh alatnya di salah satu cafe smoking di Jakarta. Nah, waktu itu gue datang ke cafe itu, Ah iya di kantin tuh kan, di kantin Betul. smoking area. Jadi sebelum alat itu dipasang, gue udah datang. Terus pas alat itu dipasang tuh, Ral, di kantin itu, gue datang lagi tuh yang kedua kali. Gue ngerasain sih dampaknya beda. Oh ya? Beda, Ral. Jadi nggak begitu pengap udaranya. Oh ya? Iya, malah smoker. Jadi dalam suatu ruangan itu nggak begitu Pengap gitu ya? nggak begitu bau rokok. Oh gitu. Iya, lu udah pernah nyobain belum sih waktu itu? Yang di Sering pantai? gua. Udah nyobain, tapi Iya, sebelum iya. itu lu udah datang juga kan? Udah. Ngerasa dampaknya kan? Lebih seger aja gitu. Iya, terus kelihatan karbon-karbonnya nempel di alat tuh. Iya. Tuh. Debu-debunya gitu-gitu ya. Iya. Kayak jadi bentuknya kayak gel gitu, kental kan ya? Iya benar. Hmm. Asap-asapnya teman-teman. Oh, Rel, menurut lu Rel nih, kalau developing startup tuh, mendingan bisnis modelnya dulu, alatnya dulu, atau timnya dulu Rel? Gua timnya dulu sih bro. Timnya dulu. Karena kalau timnya enak, bagus, banyak ide-ide bisa muncul gitu. Oh. Misalkan lo kerja sama orang, lo misalkan kerja nih, lo pilih di perusahaan yang bagus atau orang yang enak. Kalau misalkan lo mau sustain gitu, oke deh lo mau kerja di perusahaan yang bagus, cuman orang-orangnya kayak toxic, susah diatur segala macam, lo juga pasti keluar kan. Makanya kita di Aether tuh kita develop timnya dulu, kita sering ajak ngopi segala macam kayak gitu sih teman-teman. Oh, berarti Gitu. Kita fokusnya di tim dulu sih. Tapi sebelum ke tim, fokusnya ke problem. Oh, berarti problem dulu, terus baru ke tim. Baru ke tim. Karena biar kita bisa ada bahan omongan di tim juga gitu. Itu sih. Dan tim ini pun kalau misalkan kita udah punya problemnya, kita tinggal cari tim yang sekiranya punya visi dan kemampuan yang kita butuhkan gitu. Oh, iya mantap. Gitu. Iya sih, dari emang problem sih. Betul. Tapi lu pas developing Aether pakai apa, Rel? Design thinking kah? Buat nyari problemnya, atau pakai metode apa kah? Atau dari pengalaman kah? Gue pakai design thinking sih. Design Kebetulan thinking. karena Cias, Oh iya. gue mengerti gimana design thinking itu harus dilakukan. Karena kita alumni Cias. Iya. Pak Indrawan, thank you. Iya. Udah bisa berkesempatan buat datang di Iya. MCBB 1. Mungkin Pak Indrawan bisa kesini Pak. Di Rehan dan Selatan. Asik. Betul nggak Rehan? Mantap, gas Oke. banget Rel. Gas banget Rel. Iya. Keren sih. Berarti lu SMA di Brebes? Di Tegal. Tegal. Oh, orang Tegal nih. guys. Iya, Ada gue orang Tegal ya. bro. Warteg gue kuasain nih. Enggak bercanda. Gue Apa warteg? warteg. Warteg apa sih? Orang Tegal bro. Oh, orang Tegal. Oh, singkatannya warteg ya? Oh, gue tau. Lo nggak tahu warteg? Gue tahu tuh yang buat jual nasi. Iya, itu Tapi warteg. gue baru singkatannya warung Tegal. Iya warung Tegal itu. Oh, alah. Itu singkatannya. Iya. Gue nggak punya warteg sih. Tapi gue dari tempat asalnya warteg gitu. Anjay. Tegal. Terus kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya gue di TS. Oh, terus tadi skripsian sambil bikin Aether ini. Betul. Wah, mantap lah Rel kalau gitu Rel. Betul banget. Iya. Itu sih Rehan. Kalau harapan lo di Aether ke depannya mau ngapain Rel? Gue pengen jadi Raja Karbon. Wih, Kan udah ada Raja Minyak nih. Gue pengen Raja Karbon bro. Raja Karbon tuh gimana sih? Kalau netizen yang itu kan nggak tahu. tuh. Hah? Raja Karbon tuh gimana sih? Gak tau, pokoknya gue bakal nguasain karbon aja deh. Kan Raja Minyak kan yang nguasain minyak kan. Kalau Raja Karbon gue yang nguasai karbon gitu. Anjay, karbon yang karbon fiber dong. Boleh. Asik. Karbon industri sustainability kayak gitu sih teman-teman.
Mantap. Tuh, Gas banget. Raja Karbon, anjay. Anjay, mantap banget Rel kalau gitu. Iya. Thank you banget nih Rel. Iya, thank you so Udah much datang Mas Rehan. ke channel YouTube gua. Apa itu namanya? Narasi Selatan Jakarta. Anjay. Ini kenapa kali ini kita sebentar? Karena Mas Farel ini Iya, mau lagi ngapain lah? Lagi banyak sana sini ya. Iya, gua 2 minggu ini nggak di kos sih, nggak stay di rumah juga. Jadi baru kemarin tuh baru minggu kemarin gua di Jakarta, baru datang hari Jumat, terus Jumat pagi, Jumat siang gua harus ke Malang, kemudian Sabtu sampai hari Sabtu siang juga. Sabtu siang itu gua ke Lumajang. Lumajang daerah mana sih? Daerah Jawa Timur lah. Oh, Jadi Jawa Timur juga. Sekitar 250 kilo lah dari Surabaya, jadi kayak dari sini ke Karawang berarti ya. Oh, Gitu. sana sini ya. Iya, ke Lumajang baru sampai itu di Senin pagi. Oh, Senin pagi tiba-tiba disuruh lah ke Jakarta Selasa paginya. Selasa paginya betul. itu cuma ada waktu 1 jam buat packing. Betul. Ini gue capek nih. ya itulah. Hustling dulu, Bro. Anjay, Hustling mantap dulu, banget Rel. hustle. Iya sih. Lu tadi pernah enak pakai apa? Oh, dari Jakarta Surabaya pesawat Sleeper kah? sih. Sleeper bus. Iya, gue bisa bobo anjir. Oh iya sih, Bisa enak sih. bobo nyenyak terus lebih murah lagi. Sleeper iya, karena orang-orang biasa. Tapi kalau efisiensi waktu pesawat pasti. Pesawat pasti. Pesawat tuh 4 jam, kereta tuh 7 sampai 10 jam. Kalau bis tuh 10 jam sih. Cepetan mana sama kereta? Cepetan. Cepet kereta ya? Sama hampir. Oh, hampir sama. Sama. Kalau di harga yang sama kan sleeper bus kan 500 ribuan. Kalau kereta 500 ribuan tuh ya tambah waktunya sekitar 10 sampai 12 jam. Oh. Jadi dengan harga yang sama gue mending sleeper bus aja. Gue bisa bobo, dapat makan, dapat selimut, Iya, full tol lagi full kan. tol, nyaman. Gitu sih. Mantap Rel. Take care di perjalanan berikutnya Rel. Iya, aman. Dari sini langsung lagi dia nih udah Iya. langsung OTW lagi nih. Gue mau ini cari istri. Nggak, bercanda. Masih muda, jadi masih lu 24, 23 baru 24 Bang? Gue 24. Tapi kalau 24. Emang lu ulang tahunnya bulan apa? Gue Februari bro, lo kapan? Oh, Desember. Jauh ya? Oh jauh ya, lo berarti lebih muda ya? Iya, tapi kan sama-sama 2001. Iya, kita seumuran bro. Anjay, mantap banget. Good luck juga buat angkatan 19 yang lagi berjuang di luar sana. Iya, semangat ya. Asik, semangat juga buat kita Rel. Iya, kita harus semangat bro. Thank you buat Rel, udah datang Rel ke Apa ini? podcast gue. Narasi Selatan. Narasi Selatan Jakarta. Anjay. Ntar soon, next, kalau ada waktu kita ketemuan lagi. Ngopi-ngopi aja kita bro. Anjay. Thank you guys semuanya. Bye.